Rem mobil kalian bakal blong jika 3 dari komponen ini ada yang rusak. Jadi jika salah satu dari 3 komponen ini ada yang rusak, dipastikan rem mobil kalian itu bakal blong. Jadi di sini aku bakal kasih tahu cara mengatasinya agar ya setidaknya agar bisa lah sampai bengkel ya. Jadi nggak mesti kalian rem blong itu kalian bawa. Jadi itu kan sangat membahayakan pengendara lain ya gitu. 3 dari komponen itu antara lain yang pertama karet rem, selang rem, dan yang ketiga master rem. Dan yang keempat ada satu tambahan itu sentral ABS, tapi itu jarang ya, sangat jarang terjadi. Karena itu pun kalau kena harganya cukup mahal. Oh ya, di video ini aku bakal kasih tahu kalian cara mengatasinya jika suatu saat kalian mengalami trouble ini di jalan. Jadi kalian bisa mengatasinya, nggak mesti rem blong itu kalian bawa. Jadi kalian bisa mengatasinya sendiri agar rem kalian itu nggak blong. Jadi saat kalian bawa itu pun nggak membahayakan diri kalian dan membahayakan orang lain. Dan kalian bisa bawa ke bengkel secepatnya agar bisa diservis. Oh ya, cara ini nggak cuman untuk mobil pribadi ya. Jadi selain pribadi, cold diesel, truk Fuso pun bisa dipakai untuk cara mengatasinya. Walaupun ada sedikit beberapa perbedaan. Dan di sini yang terutama itu untuk mobil pribadi ya yang aku jelaskan. Tapi nanti di truk juga aku jelaskan sedikit ya. Oke, yang pertama itu ada karet rem. Jadi kalau karet rem mobil kalian itu udah sobek ya, udah koyak, di bagian pistonnya itu ada 2 karet rem. Jadi jika salah satunya itu ada yang koyak, dipastikan rem Anda itu bakal blong. Memang jarang ya kalau untuk koyak, biasanya itu cuman ngerembes di bagian tutup abunya itu ya. Dan kalau udah parah itu pastinya koyak, dan kalau udah koyak itu bakal blong rem kalian. Kalau biasanya tuh gejala awalnya itu kalau masih ngerembes, bocor gitu, saat pedal remnya itu kita pijak, dia akan turun perlahan. Saat kita pijak itu pedalnya akan sedikit turun, dan disitu tuh tandanya karet rem belakang biasanya itu udah bocor ya, udah ngerembes, udah mulai ada rembesan minyak rem lah gitu ya. Jadi cara mengatasinya jika suatu saat kalian mengalami trouble ini di jalan lah gitu ya. Jadi tiba-tiba rem kalian itu blong, kalian nggak tahu kan mau ngatasinya kayak mana. Pertama yang harus kalian cek itu cek di bagian kolong-kolongnya ya, di bagian rodanya itu ada rembesan minyak rem atau enggak ya. Kalian cek dulu pertama. Kalau dia di bagian belakang itu biasanya di sebelah tromolnya itu ada rembesan minyak rem. Jadi kalau udah ada rembesan minyak rem itu sebaiknya kalian tutup aja dia. Jadi tekanan minyak rem itu bisa tertutup ya kalau kalian sumbat di bagian sambungan segitiganya. Nanti ini akan aku kasih contoh gambarnya ya. Dan di sini tuh nanti kalian sumbat aja selang remnya. Tapi kalian pastikan dulu ya kalau di bagian sebelah kanan atau kiri itu yang bocor ya. Contoh sebelah kanan, ya sebelah kanan itu yang kalian tutup ya. Oke, kalau udah dipastikan yang sebelah kanan itu bocor, kalian buka aja nepel 10-nya nih pakai kunci 10 banci ya. Ini kalian buka murnya. Setelah kalian buka, kalian masukkan paku, dan sudah masuk paku baru kalian ikat lagi. Dan kalian isi minyak remnya dan dikocok-kocok remnya, dan dipastikan remnya itu udah ada lagi. Sebisa mungkin kalian tutup lah, jangan sampai ada minyak rem yang keluar lagi di bagian sebelah kanan yang bocor tersebut. Dan dipastikan mobil Anda bisa dipakai kembali dan nggak blong untuk sampai bengkel. Oh ya, di bagian akhir video nanti bakal aku jelasin kenapa cuman bocor gitu aja bisa blong langsung rem mobil kita. Jadi oke, yang kedua itu ada selang rem. Jadi kalau selang rem mobil kita bocor itu udah dipastikan ya rem mobil kita itu blong. Mau itu pribadi, cold diesel, sampai ke mobil Fuso. Tapi biasanya kalau selang rem yang bocor itu biasanya sering terjadi di mobil-mobil lapangan ya, seperti cold diesel, tap badak, mobil-mobil yang sering
lewat di jalan-jalan yang parah lah gitu ya. Tapi mobil-mobil pribadi sering juga kok, karena selang mobilnya itu udah kemakan usia, jadi dia ada gembung-gembung sedikit dan lama-lama itu selang remnya pecah. Tapi memang jarang. Dan cara mengatasinya sama untuk mobil pribadi, cold diesel, dan Fuso. Pertama ya, kalau tiba-tiba rem kita itu blong, yang pertama kita cek di bagian kolong-kolongnya ya, ada rembesan minyak rem nggak. Dan biasanya itu di bagian depan ya kalau selang rem mobil pribadi yang sering bocor. Cold diesel juga gitu sama, karena di bagian depan itu selang remnya pakai karet ya, ada sedikit ada yang sejengkal gitu. Jadi pertama kita pastikan dulu memang bagian yang bocor tersebut, dan caranya masih sama yang pertama tadi. Kita cari yang bocor, jika udah ketemu selang remnya yang bocor, baru kita sumbat. Kita buka di bagian nepelnya seperti ini kita buka, baru kita isi paku. Nggak ada paku kasih lidi, pokoknya sebisa mungkin nggak ada minyak rem yang keluar lagi dari bocor tersebut. Jadi kalau udah kita atasi bocornya itu, lalu kita isi minyak rem, dan kalau bisa kita buang angin dulu sedikit, jadi remnya bisa normal lagi. Jadi kalau udah normal baru kita bisa bawa ke bengkel. Soalnya sering juga dapat beberapa pengalaman gitu ya, ada supir gitu yang nggak tahu mobil cold diesel, pokoknya mobil-mobil lapangan gitulah, taunya asal bawa aja, udah tahu selangnya itu pecah. Memang betul ditutup, cuman diikat pakai plastik, diikat karetnya nggak kuat. Jadi lebih bagusnya itu kita buka nepelnya, kita pasang paku, baru kita pasang balik, baru kita buang angin. Dan kalau udah gitu biar dipastikan aman bisa sampai bengkel. Jangan sampai rem blong kita bawa jalan, itu bahaya, jadi membahayakan kita juga orang lain. Jadi sebisa mungkin lah kita tutup itu yang bocor, baru kita bisa bawa ke bengkel untuk kita ganti selangnya. Oke, yang ketiga itu ada master rem. Jadi kalau master rem ini udah kena, ya udah, obatnya ya memang harus wajib dibuka memang. Jadi kalau udah kena master rem ini, ya kalian telepon aja lah bengkel terdekat lah biar didatangi. Kalau kalian nggak berani bawa posisi remnya itu hilang total, karena kalau master rem ini udah kena ya udah pasti remnya itu total. Tapi kadang dikocok-kocok mau tinggi dia, nanti hilang lagi. Tapi kalau yang udah parah udah pasti udah loss gitu aja, nggak ada remnya total. Jadi ya syaratnya ya kalian telepon aja lah bengkel kepercayaan kalian. Tapi kalau kalian mau konsultasi gitu, ibaratnya mau nanya gitu saat di jalan, bang rem mobilku tiba-tiba hilang gini, kayak mana cara ngatasinya, kalian boleh juga telepon aku, nanti aku kasih tahu nomor teleponnya di deskripsi ya, nanti nomor telepon aku. Jadi kalian suatu saat kena gitu trouble di jalan, kalian bisa telepon untuk tanya lah ya sama aku, mana tahu nggak sibuk jadi bisa bantu lewat video call. Jadi nanti tinggal ngasih pengarahan gitu aja lah, jadi kalian bisa mengatasinya di jalan. Dan yang keempat tadi aku bilang sentral ABS. Ini sentral ABS memang kalau udah kena nggak bisa diboloh, dan kalau ganti itu mahal jutaan. Tapi kalau yang nggak mau ganti bisa dilangsungkan, nggak pakai ABS lagi. Tapi ya gitulah, kalian tahu. Soalnya aku juga pernah ngelangsungkan sentral ABS itu. Jadi udah nggak pakai sentral ABS lagi nih ya sentralnya, tapi nanti dilangsungkan dia tanpa ABS lagi, jadi non ABS. Memang agak aneh, daripada kita ganti jutaan kan, bagus kalau nggak punya duit kita langsungkan. Oke, videonya sampai sini dulu, dan nanti ini aku kasih penjelasan kenapa kalau remnya bocor satu bisa blong semua. Oke, ini sedikit penjelasannya ya. Ya sorry gambarnya terlalu cantik. Oke, contohnya ini tabung minyak rem, dan ini master rem. Ini roda depan, dan ini roda belakang. Jadi biasanya dia dari master rem itu ada dua selang. Biasanya selangnya satu ke depan dan satu ke belakang. Ini untuk mobil pribadi dan cold diesel juga sama ya. Jadi kalau ibarat kata selangnya ini bocor satu,
Jadi tekanan yang ada di pedal ini yang menekan master rem ini seharusnya bisa ke 4 roda sekaligus. Berhubung karena ada yang bocor, jadi tekanan minyak rem itu keluar semua ya. Karena di sini ada yang bocor, jadi minyak rem itu keluar semua di sini. Jadi sehingga nggak ada yang menekan piston untuk menekan kampas rem. Jadi ke tromol itu untuk berhenti. Jadi tekanan minyak rem itu simpelnya itu keluar di sini semua. Jadi nggak ada tekanan ke 4 roda tersebut karena tekanannya semua udah keluar. Jadi penjelasan simpelnya gitu ya. Jadi kalau ada selang yang bocor atau karet rem yang bocor, dipastikan tekanan minyak rem dari master rem ini keluar semua ke bagian yang bocor. Jadi kenapa bisa blong semua pada mobil kita, jadi nggak ada remnya. Jadi makanya kalau ada yang bocor itu buru-buru kita atasi ya semaksimal mungkin, seperti yang barusan aku jelasin ya. Jadi kalau bagian depan yang udah bocor kita tutup kan setidaknya masih ada bagian belakang. Jadi sampai sini aja penjelasannya. Jika kurang jelas kalian bisa telepon aja, nanti nomornya aku taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa tanya suatu saat kalian mengalami trouble ini di jalan.